Shalom News, Radio Shalom Tobelo, 90,2 FM. Pelapor kasus dugaan pemalsuan surat tanah Gemi yakin Polres Halut akan bekerja secara profesional. Sobat Shalom, Pendeta Saber Patsadi Tot Duan MTH selaku Ketua Yayasan Gemi yang juga pelapor kasus dugaan pemalsuan surat tanah milik Gemi yang diduga dilakukan oleh Ketua Sinode dan juga mantan Ketua Sinode Gemi mengatakan bahwa apa yang dilakukan olehnya saat melaporkan pucuk pimpinan gereja ke polisi dilakukan semua itu atas dasar tanggung jawab sebagai warga Gemi dalam upaya menyelamatkan aset Gemi yang adalah warisan zinding peninggalan Belanda. Hal itulah yang disampaikan oleh Pendeta Tot Duan kepada wartawan Shalom News Berti Timisela saat ditemui di kediamannya di Kampung Kodok 31 Agustus pada siang hari. Pendeta Tot Duan mengatakan apa yang ia lakukan bukan untuk kepentingan dirinya atau karena pelapor mau menyerang secara personil orang tertentu, tetapi justru karena ia sebagai salah satu pendeta senior Gemi merasa bertanggung jawab untuk aset Gemi bagi generasi ke depan. Jadi banyak aset yang dijual dan dikontrakkan dan juga dijual, dikontrakkan dan dibagikan yang tidak sesuai dengan visi dari Gemi gereja, tidak sesuai visi. Karena berdasarkan pada akta notaris yang dibuat oleh Hendra Karyanga dengan teman-temannya, sampai dilaporkan, dia daftarkan itu ke Pertanahan Nasional di Jakarta pada tahun itu, tahun 98, itu punya hak adalah di situ di yayasan. Bukan hak dalam arti memiliki, tetapi mengatur. Sebagai. Jadi saya punya tanggung jawab secara hukum, pengelola itu. Saya ada masalah. Lebih lanjut, ia mengungkapkan karena laporan polisi ini adalah sifatnya perbuatan pribadi, maka dia berharap agar semua pihak jangan membawa dan memprovokasi jemaat untuk melakukan tindakan-tindakan yang bisa berakibat hukum. Karena menurutnya, polisi tentu saja sudah punya data dan bukti yang cukup kemana aliran dana uang pembelian tanah itu dan siapa yang menerima dana tersebut. Tidak mungkin tanah itu dia menjual dirinya sendiri. Tapi biasanya ada oknum tuh. Nah, oknum itu dia harus mempertanggungjawabkan. Karena ini sekali lagi, ini Gemi, ini warga gereja punya. Yang tinggalkan oleh sendiri. Sebagai pendeta, tuh tahu sudah kalau itu tanah itu sebab tanah. Itu tanah itu intinya sih sebenarnya intinya. Tanah itu adalah tanah gereja, tanah semua orang yang mengatakan dia warga Gemi. Nah, saya memegang mandat itu. Kalau begitu siapa? Kan tidak mungkin seorang majelis dimandatkan. Tetapi saya karena mengurus itu yayasan dan saya ada SK dari Kemenkumham, maka saya lakukan itu. Tidak mungkin saya, jadi bukan karena kepentingan pribadi dalam mencari keuntungan, tidak. Tidak pernah ada pikiran seperti itu. Saat diminta tanggapan tentang perkembangan kasus penetapan tersangka petinggi Gemi ini di penyidik Polres Halmahera Utara, Pendeta Tot Duan juga yakin Polres Halut akan bertindak secara profesional dan tidak terpengaruh dengan tekanan massa. Ia sebagai pelapor sangat yakin pemerintah itu adalah wakil Allah dalam menegakkan kebenaran. Oleh karena itu, langkah polisi dalam mengungkapkan kebenaran kasus ini menurut Pendeta Tot Duan haruslah dihormati dan dihargai oleh para pemimpin gereja di daerah ini, bukan malah mengeluarkan pernyataan yang nadanya provokatif yang membawa-bawa warga gereja. Padahal sesungguhnya kasus ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan pribadi dan bukan atas nama organisasi gereja. Pemerintah adalah wakil Allah. Berarti sekarang wakil Allah itu menunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang benar, mana yang keliru. Pada warga Gemi, jangan terprovokasi. Dengan kondisi Karena ini perbuatan oknum ya, Pak. Ini perbuatan oknum di dalam satu organisasi gereja. Dan berulang-ulang polisi mengatakan itu. Jadi kita jangan terprovokasi. Mari kita jaga jaga kedamaian,
ketertiban dan Kenyamanan. kenyamanan. Saat ditanya tentang apakah penetapan tersangka ketua Sinode Gemi ini dapat membuka ruang terjadinya penyatuan kembali Gemi lewat sidang Sinode bersama antara kedua pengurus yang berkonflik, Pendeta Todd Duan ungkapkan upaya perdamaian seperti itu sudah diupayakan sejak sidang perdata di Pengadilan Negeri Tobelo beberapa tahun lalu, tetapi berjalan buntu. Ia yakin jika Tuhan menghendaki, momen ini pun bisa dijadikan waktu yang tepat untuk menyatukan kembali Gemi, mengingat jemaat di tingkat bawah sudah tidak ingin lagi ada konflik dalam gereja Gemi yang adalah gereja dengan umat terbesar di Maluku Utara ini. Dari Radio Shalom, Ofer mengabarkan untuk Shalom News 90,2 FM. Shalom News, Radio Shalom Tobelo 90,2 FM.